kedatangan salah satu, bukan tokoh penting sih, itu apa ya, mungkin di kalangan anak-anak remaja zaman sekarang tuh pasti dia booming banget. Nah kali ini aku mau share sama dia tentang pengalaman dia mengenai apa yang udah dia alami dari nol sampai sekarang dia bisa mencapai titik yang menurut dia titik membanggakan. Oke, langsung aja kita sambut. Kalian pasti gak sabar deh. Kita sambut ya Anggi Muhammad Lubi. Halo. Aduh, gimana kabar lo? Sehat. Kita temenan loh. Ya udah lama sebenarnya. Iya udah lama, tapi jarang ketemu. Oke, pasti udah tahu lah ini siapa. Pemenang Duta Genre tahun berapa bro? 2019. 2019, sekarang tahun 2020. Buat kalian siap-siap ya, siapa yang bisa gantiin dia. Oke, langsung aja. Ini kan lu tuh dapat kejuaraan di Duta Genre. Gimana sih rasanya lu dapat itu juara? Nyangka gak sih? Jadi pas menang Duta Genre tuh pasti nyangkanya tuh nggak nyangka sampai juara satu. Tapi nyangkanya tuh karena udah usaha keras gitu, kita udah ngelakuin yang terbaik, setiap prosesnya kita ikutin bener-bener kayak gitu, jadi bener-bener diikuti banget, makanya nggak kaget juga kayak gitu. Iya sih, gue udah ngerguin lagi dia dari public speakingnya gimana. Oke, ngomongin Duta Genre, pasti banyak teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya apa sih Duta Genre itu? Ayo, untuk Kang Anggi, apa itu Duta Genre? Duta Genre itu merupakan suatu figur remaja yang memastikan bahwa remaja harus menghindari hal-hal yang akan merugikan kehidupan remaja itu sendiri. Kayak hal tersebut dibagi menjadi 3 poin oleh dinas juga atau oleh BKKBN Jawa Barat. Yang pertama, hindari pernikahan dini, hindari seks bebas, dan juga hindari, yang tahu teman-teman bisa komen di komentar kayak gitu. Ditunggu ya, ditunggu. Oke, lanjut nih. Ini pertanyaan, ini pasti tentang seputar Duta Genre. Apa yang menjadi tolak ukur utama dalam pemilihan Duta Genre? Kalau tolak ukur itu biasanya tiap tahun tuh beda-beda. Tapi yang paling utama ketika kamu mau masuk menjadi seorang duta, mau Duta Genre ataupun duta lainnya, misalkan duta pariwisata atau sebagainya, yang paling utama tuh pasti karakter kalian. Gimana cara kalian menyelesaikan suatu masalah, gimana cara kalian bisa bersikap di depan umum, kayak gitu sih. Terus kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan buat ikutan Duta Genre? Ya, kalau mau ikutan Duta Genre, yang pertama kita harus paham tentang kesehatan remaja. Remaja yang ideal itu yang bagus tuh kayak gimana. Terus kita harus paham terhadap mimpi kita sendiri. Dan yang paling penting, berdasarkan Duta Genre Jawa Barat kemarin, seorang Duta Genre itu harus mempunyai inovasi atau advokasi tentang apa yang ia lakukan terhadap perubahan kehidupan remaja saat ini, kayak gitu. Ini kan baru manis-manisnya aja ya. Pasti bakal ada yang pahit-pahitnya juga kan, pasti. Iya, di balik pemenang itu nggak mulus jadi pemenang. Balik pemenang itu nggak mulus jadi pemenang. Dan sekarang gue mau nanya nih, ada salah satu pertanyaan dari netizen juga, pernah ngerasa give up nggak? Terus apa sih yang dilakuin kalau ngerasa give up? Karena kita sebagai manusia pasti ngerasa give up atau nyerah ya. Nggak sampai nyerah sih, pasti ngerasa bahwa aduh ini salah nih jalan, kalau enggak udah letih banget nih sama hidup kayak gini. Yang pertama, ingat lagi tujuan kamu. Ketika kita ngerasa mau nyerah, ingat lagi kita punya mimpi di awal, tujuan kita harus sampai mana, harus tercapai dulu sebelum kita ngerasain lelah tersebut kayak gitu. Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi mikir, oh ya gue masih punya mimpi yang belum tercapai, masih punya orang yang harus dibahagiakan, ada keluarga, ada sahabat, dan orang-orang yang mendukung kita, mendukung karir kita, kayak gitu. Oke, lanjut nih guys ke pertanyaan berikutnya. Hal yang bikin kita biar nggak bergantungan sama orang apa sih? Biar gak bergantung sama orang lain itu yang pertama, kita harus percaya sama diri sendiri. Kita harus mempunyai kemampuan atau skill supaya menunjang kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita sadar bahwa teman terbaik itu adalah diri kita sendiri. Simple tapi yes. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini nih pasti kalian penasaran banget. Dari sosok seorang Anggi Muhammad Lubis ya, tips biar gak putus asa. Ketika kita mau putus asa atau ngerasa diri kita tuh udah bingung harus ngapain, ingat lagi kenapa kita memulai hal tersebut. Kita harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai sampai kita menemukan hasil yang diinginkan, kayak gitu. Jadi intinya balik lagi ke diri kita sendiri.
kita yang bisa nyemangati diri kita sendiri, kita yang bisa menggapai mimpi kita dengan kemampuan diri kita sendiri gitu. Apa yang kita pilih, kita juga yang harus menyelesaikan hal itu. Harus tanggung jawab sama pilihan. Tanggung jawab. Ya. Benar banget. Oke. Ini nih, zaman sekarang ini kan banyak banget ababil tuh. ABG labil. Betul. Pasti bimbang ya dalam menentukan pilihan, apalagi pilihan masa depan. Oke, bagaimana cara menentukan satu pilihan tapi selalu saja bimbang? Kalau mau menentukan satu pilihan, baik itu dalam kehidupan atau dalam memilih apapun, utamakan prioritas dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita akan membeli satu barang, antara barang satu dan barang lainnya, pilih barang yang memang paling kita butuhkan, prioritas utama, kayak gitu. Anak zaman sekarang nih, ini milenial banget. Apa nih? Biar gak gabut mulu, gimana sih solusinya? Biar gak gabut itu yang pertama, do things that make you happy. Lakukan apa yang membuat kamu senang, belajar tentang hal yang kamu sukai. Jadi yang nantinya bisa menjadi passion dalam diri kamu, kayak gitu. Oke, ngomongin passion nih. Tips bagaimana kita tuh tahu apa sih passion yang ada dalam diri kita? Yang pertama, kita harus sadar ketika kita melakukan satu aktivitas dan aktivitas itu sesulit apapun tapi kita ngerasa senang, itu namanya passion dalam diri kita. Ketika kita kemampuan kita mendukung di bidang tersebut, kayak kita misalkan jago matematika dan kita mau dikasih soal sesusah apapun, kita senang ngerjainnya dan kita bisa menemukan solusi dari soal tersebut. Itu yang dinamakan passion dalam diri, kayak gitu. Oke, so ini pertanyaan lucu banget sih. Tapi ini tuh nggak nyangkut tentang duta genre, tapi ini kayaknya orang-orang bakal penasaran banget sama jawaban Bang Ubis ini nih. Oke. So, apakah kamu bernasib sama? Sering ditanya pacarnya mana? Tentang diri pribadi itu nggak usah diekspos aja. Tentang mimpi kita, tentang kehidupan kepribadian kita, jalani sesuai dengan apa yang kita sukai dan apa yang kita cintai. Tidak usah umbar kepada orang lain. Yang penting jadi dan benar-benar sesuai dengan hati, kayak gitu. Yes. Satu lagi nih. Ini nyangkut lagi kayak sama yang tadi. Dari Bidima Man Yusuf. Oke. Bahas mantan. Apa sih menurut lo tuh mantan apa sih gitu, makna mantan? Apakah bermaknakah ataukah udahlah mantan tuh udah lewat gitu? Seseorang yang pernah hinggap dalam diri kita, mau menyakitkan diri kita atau enggak, baik mantan atau bukan, ambil pelajarannya. Ketika seseorang pernah menyakiti kita, kita mendapat lesson atau pembelajaran bahwa kita tidak bisa melakukan hal tersebut terhadap orang lain, untuk tidak menyakiti hal tersebut atau untuk tidak menyakiti hal yang sama terhadap orang lain. Setiap kejadian ada maknanya, maka dari itu apa yang sudah datang dalam hidup kita syukuri, menyakitkan atau tidak pasti ada pembelajarannya. Walaupun orang lain jahat terhadap kita, tapi kita nggak boleh balas itu dengan kejahatan juga ya. Betul. Lanjut, ini dari akun gue nih, @_Dasyah. Apa makna hidup untukmu? Makna hidup yang paling utama tuh tentang mengejar apa yang ingin kita kejar aja, tentang bahwa mimpi kita itu nggak gratis, bahwa kita bermimpi bebas tapi kita harus bertanggung jawab terhadap mimpi kita. Kita tidak hanya bermimpi lalu tidur kembali. Ketika kita mempunyai sebuah mimpi, bangun, lakukan sampai mimpi tersebut benar-benar menjadi nyata, kayak gitu. Bagi aku, kalau ditanya apa makna hidupku, untuk sekarang maknanya yaitu untuk mengejar mimpi, kayak gitu. Lanjut, pertanyaan dari @yus.pahrul. How do you interpret haters? How do you interpret haters? Bagaimana kamu menanggapi haters itu? Simpel aja. Bahwasanya ketika orang menyukai kita, kita berada di hati orang tersebut. Ketika orang membenci kita atau haters yang selalu membenci kita, berarti kita ada di pikiran mereka. Keduanya menguntungkan bagi kita. Kita akan diperhatikan dan selalu dilihat terhadap apa yang kita lakukan. Secara nggak langsung haters itu sayang terhadap diri kita, kayak gitu sebenarnya. Iya sih, jadi mereka tuh lebih mengulik apa yang harus kita perbaiki. Betul sekali. Oke, lanjut nih. Ini kayaknya mau pertanyaan buat penutupan ya. Oke, deh. Jelas ya? Iya ya, jelas. Strength apa yang harus dimiliki remaja di era sekarang? Ini penting banget nih buat para remaja di luar sana. Remaja zaman sekarang tuh harus mempunyai kekuatan yang pertama, percaya pada diri sendiri.
kamu istimewa dengan apa yang kamu punya, dengan bakat yang kamu punya. Exactly. Tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus menjadi orang lain, tidak perlu sama sekali. Kamu cukup menjadi versi terbaik dari diri kamu. Yang kedua, kita harus mempunyai jiwa leadership, kepemimpinan. Kita harus bisa dipimpin atau memimpin, karena keduanya merupakan hal yang kita butuhkan di masa depan untuk maju selangkah dari sekarang. Dan yang terakhir, yang paling penting zaman sekarang itu public speaking. Kamu harus bisa meyakinkan orang lain kayak gitu. Oke, ini udah jelas. Pesan penting apa sih yang mau Kang Anggi sampaikan terhadap remaja-remaja di luar sana? Jadi peduli. Ketika kita peduli, kita selangkah lebih maju dari diri kita hari ini. Ketika kita peduli, kita tidak hanya memperhatikan orang lain, tetapi kita sama saja sedang memperhatikan diri kita. Kita sedang menitipkan diri kita untuk berbuat baik terhadap orang lain kayak gitu. Setidaknya ketika kita tidak bisa memberi dengan apapun harta ataupun yang kita punyai, ada yang bisa kita kasih loh dalam diri kita, yaitu apa? Kepedulian dalam diri kita kayak gitu sih. Sikap menghargai ya, itu Betul. penting banget. Cuman hal simpel gitu, cuman bilang terima kasih, maaf, minta tolong, itu 3 hal penting tapi bisa bikin orang tuh senang, merasa Betul. dipedulikan dan merasa diperhatikan. Harus ingat itu ya. Exactly. Oke, ini udah beres ya. Oke teman-teman, ini apa ya? Ini share antara gue sama Kang Anggi udah dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman suka dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. oke, channel YouTube-nya apa? Abang Movies, jangan lupa ya di subscribe. Nice. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah, see you.